Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling kelompok kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Baik teman-teman, minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana cara menentang pikiran negatif dan menggantinya menjadi pikiran yang lebih sehat. Bagaimana perasaan teman-teman sekalian selama seminggu ini? Saya sudah mulai mencoba hobi fotografi yang lama saya tinggalkan, Bu. Rasanya menyenangkan dan saya mulai merasa tidak terlalu terpaku pada masa lalu. Kalau saya sudah mulai menulis hal-hal positif tentang diri saya setiap hari, Bu. Awalnya sulit, tapi lama-lama saya lebih percaya diri dan mulai bergabung lagi dengan teman-teman, Bu. Saya sudah berhenti stalking media sosial mantan saya, Bu. Awalnya berat, tapi sekarang saya merasa lebih tenang dan tidak mudah terpicu emosi negatif. Kalau saya udah mulai aktif lagi dengan teman-teman, Bu. Kami sering hangout bareng dan saya sadar kalau saya nggak sendirian. Kalau saya sudah sadar mulai ikut kelas menari, Bu. Dan saya juga rutin menulis jurnal. Pikiran-pikiran penyesalan sudah mulai berkurang. Bagus sekali ya teman-teman, saya sangat mengapresiasi perubahan-perubahan yang kalian lakukan di tahap ini. Teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa ini merupakan pertemuan terakhir kita selama proses konseling kelompok ini. Bagaimana perasaan teman-teman mendengar ini? Jujur agak sedih sih, Bu. Tapi saya merasa udah lebih siap menghadapi masalah sendiri. Selama konseling ini, saya belajar banyak tentang cara berpikir yang lebih sehat. Saya juga sedih, Bu, tapi saya bersyukur karena selama konseling ini saya bisa menemukan lagi rasa percaya diri. Saya juga senang punya teman-teman yang mengalami hal serupa, Bu. Campur aduk banget, Bu, perasaannya. Sedih karena ini pertemuan terakhir, tapi lega karena saya sudah bisa melepaskan dendam yang selama ini membebankan saya, Bu. Aku sih sama seperti teman-teman, Bu. Sedih tapi juga bangga karena saya sudah bisa lebih terbuka dan tidak merasa sendirian lagi, Bu. Saya merasa bersyukur, Bu. Konseling ini membantu saya untuk tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu dan lebih fokus pada masa depan. Tidak apa-apa teman-teman, proses konseling kita berakhir bukan berarti kebersamaan kita selama ini juga berakhir. Teman-teman, saya ingin kita merefleksikan bersama perjalanan konseling kita selama ini. Menurut teman-teman, apa kesan selama mengikuti proses konseling kelompok selama ini? Yang paling berkesan itu ketika saya sadar bahwa saya terlalu mengidealkan mantan saya dan melupakan hal-hal yang bisa membuat saya bahagia, Bu. Sekarang saya bisa lebih menghargai diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya, Bu. Kalau bagi saya paling terkesan adalah ketika saya menyadari bahwa gagal adalah dalam satu hubungan bukan berarti saya tidak layak dicintai, Bu. Sekarang saya berani membuka diri lagi dan merasa lebih berharga. Kalau saya yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa dendam yang saya pendam justru membelenggu di diri saya sendiri. Melepaskan dendam itu ternyata membebaskan dan membuat saya bisa fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Bagi saya yang berkesan itu menyadari bahwa satu kegagalan tidak menentukan seluruh hidup saya, Bu. Saya belajar bahwa kebahagiaan bisa datang dari berbagai sumber, tidak hanya dari hubungan romantis. Yang paling berkesan buat saya adalah ketika saya belajar untuk memanfaatkan diri sendiri dan tidak terjebak dalam penyesalan. Sekarang saya lebih damai dengan masa lalu dan optimis dengan masa depan. Bagus sekali teman-teman, saya sangat bangga karena kalian sudah bisa merefleksikan ini dengan sangat baik. Lalu bagaimana dengan manfaat selama mengikuti sesi konseling ini? Saya, Bu, konseling kelompok ini sangat bantu, Bu. Saya jadi tahu saya tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Mendengar pengalaman teman-teman yang membuat saya juga belajar banyak cara mengatasi masalah, Bu. Iya, Bu, dengan konseling kelompok, saya merasa lebih berani untuk terbuka karena tahu teman-teman juga mengalami hal yang sama. Saling support dari teman-teman juga dapat membantu proses healing saya. Konseling kelompok ini membuat saya sadar bahwa setiap orang punya cara yang berbeda dalam menghadapi putus cinta, Bu. Bagi saya, konseling kelompok ini tuh seperti safe space, Bu. Saya bisa berbagi tanpa takut dihakimi
dan mendapat dukungan dari teman-teman yang benar-benar memahami perasaan saya, Bu. Bagi saya, konseling kelompok ini mengajarkan saya bahwa proses healing itu tidak harus dilakukan sendirian. Dukungan dan perspektif dari teman-teman sangat membantu saya melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, Bu. Oke, sekarang coba bandingkan dengan tujuan awal kalian datang ke konseling ini. Apakah semua sudah tercapai, teman-teman? Tujuan awal saya kan ingin bisa menerima kenyataan dan berhenti membandingkan orang lain dengan mantan saya. Sekarang, saya sudah bisa lebih menerima kenyataan dan ketika ada yang mendekati saya nggak langsung membandingkan dengan mantan saya lagi, Bu. Tujuan saya dulu ingin tahu cara agar tidak terus-menerus merasa dendam, Bu. Sekarang saya sudah bisa melepaskan dendam itu. Saya tidak lagi menghabiskan energi untuk membenci mantan saya dan lebih fokus pada diri saya sendiri. Kalau tujuan saya ingin belajar mencintai diri sendiri lagi, Bu. Alhamdulillah, Bu, sekarang saya sudah mulai bisa menghargai diri sendiri, Bu. Saya tidak lagi merasa tidak dihargai dan sudah mulai berani berinteraksi dengan orang lain, Bu. Tujuan saya ingin bisa berhenti terjebak di masa lalu. Sekarang saya sudah tidak terus-menerus menyesali keputusan masa lalu, Bu. Saya lebih fokus pada masa sekarang dan masa depan. Bagus sekali, teman-teman. Itu merupakan tujuan yang sangat baik dan membawa kalian ke perubahan yang lebih tepat. Lalu sekarang, apa pesan kalian terhadap teman-teman yang mengalami hal yang serupa? Kalau pesan saya, jangan takut untuk mencari bantuan dan berbagi dengan orang lain. Kadang kita pikir kita bisa menghadapi semuanya sendiri, tapi ternyata dukungan dari orang lain itu sangat membantu. Dan ingat, masa lalu itu tidak menentukan masa depan kita. Kalau pesan saya, jangan pernah merasa bahwa kalian tidak berharga karena gagal dalam satu hubungan. Setiap orang layak untuk dicintai dan bahagia. Belajarlah untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Pesan saya, jangan biarkan dendam dan kemarahan membelenggu di hidup kalian. Melepaskan dendam itu bukan berarti kita lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan untuk fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Kalau pesan saya sih, ingat bahwa kegagalan dalam suatu hubungan bukan akhir dari segalanya. Masih banyak hal indah yang bisa kita alami dalam hidup. Jangan tutup diri dari kemungkinan-kemungkinan baru. Pesan saya, jangan terjebak dalam penyesalan masa lalu. Masa lalu sudah tidak bisa diubah, tapi masa depan masih terbuka lebar. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjadi lebih baik. Oke, selama proses konseling kita berjalan, hal apa yang paling kalian bisa pelajari tentang diri kalian sendiri, teman-teman? Saya belajar bahwa saya ternyata lebih kuat dari yang saya kira, Bu. Selama ini saya pikir saya tidak bisa hidup tanpa mantan saya. Tapi ternyata saya bisa dan bahkan bisa lebih bahagia, Bu. Kalau saya belajar bahwa saya punya banyak hal positif dalam diri saya ini, Bu. Saya juga belajar bahwa self-love itu penting dan tidak boleh bergantung pada validasi orang lain, Bu. Saya belajar bahwa saya memiliki pilihan dalam merespon situasi. Selama ini saya pikir emosi saya dikontrol oleh orang lain, tapi ternyata saya bisa memilih untuk tidak membiarkan dendam menguasai hidup saya. Kalau saya belajar bahwa saya tidak sendirian dalam hidup ini, Bu. Ada banyak orang yang peduli dengan saya. Dan saya tidak perlu bergantung pada satu orang saja untuk merasa bahagia dan dicintai. Saya belajar bahwa saya cenderung terlalu keras pada diri sendiri. Sekarang saya tahu bahwa penting untuk memaafkan diri sendiri dan tidak terjebak dalam perfeksionisme yang tidak realistis, Bu. Bagus sekali, teman-teman. Teman-teman, kita sudah berada di ujung sesi acara kita nih. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah teman-teman setuju untuk kita bubarkan konseling kelompok kita ini? Setuju, Bu. Oke, semua teman-teman setuju ya untuk kita bubarkan. Baik, sebelum Ibu menutup sesi konseling ini, Ibu akan menyimpulkan dari awal sesi konseling hingga pertemuan akhir sesi konseling kita ini. Pertama, kita saling mengenal dan berbagi banyak hal tentang perasaan kecewa, marah, sedih, dan merasa tidak berharga setelah putus cinta. Kita juga menyadari bahwa yang membuat kita terpuruk itu bukan peristiwa putus cintanya, tapi bagaimana cara kita memaknainya. Kita juga menyadari bahwa beberapa hal yang selama ini kita anggap benar ternyata itu pikiran yang tidak rasional. Dan kita juga sudah berani menentang pikiran negatif dan
dan menggantinya menjadi pikiran yang lebih positif. Hasilnya, teman-teman sudah bisa menetapkan langkah-langkah yang positif, perubahan-perubahan yang besar, dan teman-teman juga sudah mulai mencintai dirinya sendiri. Begitu ya teman-teman? Baik, Bu. Oke, teman-teman, terima kasih atas keterbukaan dan kejujuran kalian selama proses konseling kelompok kita ini. Teman-teman, saya berharap kalian terus bahagia dan tetap melangkah. Begitu ya teman-teman? Baik, Bu. Oke, konseling kelompok ini resmi Ibu bubarkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu.